Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 2,19%. Total market cap di 2,33 triliun US dollars. And guess what? Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,3%. Seingat gua kemarin waktu gua lihat subuh itu buat higher high ya. Ya, jadi lagi-lagi nih ya, Bitcoin masih mendominasi. Nah, tapi untuk pair USD-nya kita bisa lihat di sini Bitcoin masih ke-reject oleh 68.265 ya. Kemarin ke-reject, hari ini sedang berusaha untuk retest lagi ya. Nah, ini adalah resisten yang sebenarnya arguably cukup kuat ya, karena di daily dan juga di weekly dia sama-sama menjadi satu resisten ya. Nah, walaupun weekly close kemarin bagus di sini ya di atas, tapi karena tanggal 21 Oktober kemarin jebol ya, jadi PR-nya ngulang lagi nih ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin adalah reclaim 68.265 dan jadikanlah sebagai support. Dan kali ini kalau bisa jangan support support darurat lah gitu. Kayak kemarin ini kayak darurat nih ya, reclaim ya atau jebol lagi ya. Nah, semoga sekarang reclaim, retest dan membuat higher high lagi begitu ya. Nah, gimana nih buat kalian yang sudah melakukan DCA, terutama yang kemarin tetap tetap disiplin dan tetap pasang di angka 65.327. Kalau gue lihat rata-rata banyak yang pasang sih ya. Buat yang pasang buy limit di situ banyak yang bilang, "Wah, mantap, Bang." Ya, cuma dijemput aja, Bang, buy limit kita. Ya, asik ya. Makanya kita sebagai investor itu jangan tebak-tebakan begitu ya, karena kalau tebak-tebakan tuh seringkali mengundang FOMO begitu. Ya, banyak orang yang ngerasa nggak perlu lah pasang buy limit di sini, bakal lebih dalam. Dan cuma nge-wake lanjut ke atas rally. Nah, di sini mulailah orang yang tidak dapat di angka 65.300-an tuh panas. Waduh, gua ketinggalan nih. Harusnya kemarin gua beli, salah nih. Padahal support ya, support tapi nggak dibeli. Aduh, kacau. Sampai ini terjadi reclaim. Nah, seringkali ya orang-orang yang ketinggalan di bawah sini yang tidak di CA akan all in. Takut ketinggalan lah, hari ini hajar aja semua. Tahunya ternyata tidak sesuai harapan, ke bawah lagi, panik. Nah, setelah panik, pertanyaannya apa? Bang, kalau cut loss dulu gimana, Bang? Itu ya jadi kacau. Ya itu makanya kenapa DCA is king. Gitu. Dan harus konsisten. Jangan DCA nih ya. Tapi waktu udah naik, aduh, kayaknya harus lebih gede deh ya. Ataunya turun, aduh, habis peluru, Bang. Ya. Nah, jadi makanya gue sangat sarankan minimal bagi 10. Gue pribadi lebih banyak daripada 10 sebulan ya. Tapi ya lagi-lagi gue bilang minimal. Kenapa minimal 10 ya? Wah, ada yang dulu pernah ada yang ngomong, wah, dibagi 10 sekali nembak cuma 100.000, averagingnya mana bagus. Coba kita lihat ya. Ini dari tanggal 30 September sampai ke tanggal 2 Oktober. Berapa hari? 2 hari. Apakah parah koreksinya? Enggak juga. Cuma 3,5% sama ya 4% lah ya. Apa yang terjadi? Lu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 posisi. Nah, coba kalau lu cuma bagi 2, bagi 2 lah. Jadi 500.000 sekali tembak kerasa. Ya, luar biasa ya. 1, 2, udah gitu nggak dapat berapa? 5 posisi ke bawah. Nah, itu dia. Ingat, DCA ya, dicicil aja itu sebenarnya datang dari dari term English ya. Dollar cost averaging ya. Tugas kita apa? Membuat rata-rata. Lah gimana mau rata-rata kalau cuma sedikit lu akumulasinya, cuma di 2 tempat, cuma di 3 tempat. Itu cuma BTC loh, belum Ethereum, belum alt yang lain begitu ya. Jadi DCA lah dengan yang benar, yang tertib begitu. Kalau lu cuma dibagi 2 bagi 3 itu sebenarnya DCA rasa all in gitu ya. DCA setengah all in sebenarnya ya, karena ya nggak dapat averagingnya gitu, nggak dapat harga rata-ratanya, cuma dapat ya all in beda dikit lah gitu, all in di 2 posisi dekat gitu ya. Oke, next kita lihat ke ini ya, kita lihat ke news ini. Sorry. Kita lihat ke news.
Untuk news datang dari Thailand ya, di mana CEO dari Binance Thailand ini menyatakan bahwa udah mulai ada pergerakan ya, ada shift of focus dari retail ke institusi di Thailand ya. Nah, ini mungkin juga terjadi di US ya, di mana kemarin itu ada ETF spot dari Bitcoin maupun Ethereum sedikit underwhelming ya. Tapi untuk BTC, wow, boom ya. Nah, jadi ya gini ya, banyak orang yang mungkin mau bilang, wah kripto tuh resiko tinggi, bla bla, wah resiko bla 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 bla. Ya silakan, boleh-boleh aja ya. Tapi institusi smart money itu terus pouring in ya. Siapa sih yang beli ETF spot BTC gitu? Ya bukan orang-orang seperti kita retailer. Buat apa beli di sana? Beli aja langsung ada di Binance, ada di Bybit, ada di toko kripto, ada banyak banget exchanger, nggak ribet gitu. Berarti orang yang beli ETF spot itu adalah ya institusi. Kenapa? Karena sesuai regulasinya mereka nggak bisa asal punya BTC begitu. Tapi saat mereka punya ETF spot, nah mereka tidak melanggar aturan apapun. Ya berarti apa? Institusi gitu. Jadi kalau sampai ada temen lo, ada siapa bilang, wah Bitcoin tuh cuma pure spekulasi, bla bla. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, pure spekulasi. Gue spekulasi sama gue spekulasi sama BlackRock, gue spekulasi sama MicroStrategy ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk economic calendar hari ini dari US itu akan keluar. Oh enggak. Oh ada satu ya. Nyaris kelewat ya. Cuma ada satu bintang 3. Di jam setengah 8 malam kita akan keluar data durable goods orders. Jadi ya siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif mau ride the waves monggo, tapi ingat kalau bisa pasang SL begitu. Jangan sampai coba aja bang hajar antara profit atau liquid, cacing-cacing naga-naga. Waduh. Jangan punya mentalitas yang terlalu begitu walaupun agresif ya, karena agresif itu punya kecenderungan ke sana tuh ya. Tetap pasang SL ya. SL ini gimana bang? Ya tergantung lu mau kayak gimana. Berdasarkan margin minus 5% cut loss bisa. Misalkan lu berdasarkan struktur ya. Retest 1, misalkan retest 1, retest 2 bang di sini buka posisi short. Kalau sampai ternyata kena 70.000, nah di situ gue SL bang pasang sini. Boleh, tergantung lu masing-masing lah seperti apa ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya. Next kita lihat dulu ke weekly ya. Untuk ke weekly BTC sih masih 3 hari kurang ya. Nah untuk 3 hari kurang ini kalau sampai weekly close-nya seperti ini, it's good, it's doing good ya. Artinya dia overall masih kontrol oleh para bulls begitu ya. Ya paling mungkin yang bikin ekstra sport jantung adalah ya nanti di November kita tahu akan ada pemilu ya. Nah siapa yang menang nih? Apakah akan ada assassination attempt lagi or something gitu ya? Ya we don't know. Ya kita bukan cenayang, kita bukan dukun, kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ya tapi kita harus mempersiapkan bisa terjadi volatility yang lebih di bulan November ini ya. Bentar lagi sih nggak kerasa ya, udah Oktober udah mau beres, bentar lagi masuk November ya. Dan lucunya kayaknya memang setiap pemilu di US itu selalu November ya. 2020, ya, 2016 itu selalu di November ya. Ya jadi ya kita lihat lah ya apa yang akan terjadi, karena kali ini sekali lagi bulan November ini pemilu di US kali ini sangat berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Bitcoin itu bukanlah satu topik yang dibahas gitu. Tapi sekarang kripto ya itu dibahas dengan luar biasa ekstensif di pemilu kali ini. Jadi ya mungkin hasilnya pun akan lebih ngefek dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Oke, next kita masuk ke DXY. Indeks dolar kita bisa di sini kembali dia melemah malah kemarin ya. Dia ke-reject oleh 104,43, bahkan bukan cuma ke-reject sini tapi jebol juga 104,155 ya. Nah, selanjutnya untuk Bitcoin dominance, nah kita bisa di sini. Ternyata bukan cuma kemarin higher high-nya. Hari ini pun higher high begitu. Nah, makanya kenapa gua sangat mengingatkan hati-hati nih ya. Karena banyak sekali yang latah. Setiap kali Bitcoin dominance turun ya, langsung orang bilang altcoin season. Walaupun jujurnya gua rasa kalau di TCI sih udah berkurang banyak ya. Tapi di sosmed gitu ya, wah itu setiap BTCD turun langsung Bitcoin akan kalah dengan altcoins. Ini waktunya altcoins untuk bangkit. Iya bangkit, naik lagi ya. Ingat ya,
BTCD juga terpengaruh dengan TA. Begitu lu bisa di sini ya. Dia berusaha di EMA 200 reclaim lagi, akhirnya ketahan oleh EMA 50, ke atas lagi membuat higher high. Jadi BTCD juga sama seperti aset in general, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, gini nih. Bagi lu yang mulai gatel, aduh gue pengen all in di altcoins nih, gue pengen tutup posisi BTC masukin altcoins ya. Ya ingat-ingat aja, April Maret orang minus 80% itu bukan gara-gara BTC. Bukan, udah pasti bukan gara-gara BTC ya. Karena BTC dari all time high dia sampai ke week terendah ya. Kita lihat aja sendiri, ini fakta dan data nih ya. Kita tarik dari all time high dia di sini ya. Dari all time high dia di sini sampai ke week terendah itu minusnya cuma sampai 33%. Nah, kalau porto lu minus 3 sampai 80, 70, 60 udah pasti salah siapa? Ya salah altcoins, kebanyakan altcoins, dan kemungkinan besar altcoins yang lu beli bukanlah altcoins yang punya market cap besar, makanya volatilnya gila gitu. Nah, jadi ingat setiap kali gatal nih, aduh pengen all in altcoins, pengen jual semua BTC masukin altcoins ya, ingat ya. Ini sering banget terjadi ya, sangat sering terjadi ya. Wah, turun altcoin season, aduh naik lagi diem. Orang yang sama diem nanti ya. Turun dikit altcoin season ya. Nanti naik diem. Jadi gitu aja, konyol. Itu terus berulang dari awal tahun bahkan, bukan dari April Maret aja. Dari awal tahun ya. Di sini nih. Nah ini nih di Januari awal nih, udah altcoin season, udah beres, Bitcoin sudah tamat ya, waktunya 2021. Banyak yang ngomong gitu, kayak 2021, naik, diem 1000 bahasa, turun, cerewet lagi, bacot lagi, naik, wah, diem lagi, turun, bacot, naik, diem, turun, bacot, naik, diem. Dan jangan mau kejebak sama yang begituan, ya, sales altcoin season begitu ya, jangan percaya sama begituan. Ya lihat datanya. Buat lu kemarin ada yang sempat nanya ya, Bang gimana cara ngeluarin interest rate sama balance sheet ya, pengen lihat. Gampang, lu tinggal klik di sini nih ya. Di trading view yang plus, lu klik, lu masukin di sini ya. Kalau gua udah ada ya, lu tinggal cari US interest rate ya sama balance sheet. Nah, lu bisa cari di sini WALCL sama USINTR. Nah, lu klik keluar interest rate. Lu klik lagi keluar balance sheet. Nah, ini selama masih balance sheet, masih terjun payung seperti ini, kita nggak akan dapat kayak 2021. Nggak akan. Itu kayak melawan aturan fisika lah gitu. Itu melanggar aturan kayak, ya mobil nggak dikasih bensin nih gimana mau jalan gitu. Ya, jadi kita masih butuh balance sheet yang naik, interest rate yang lebih rendah. Kalau kita mau kayak 2021 begitu. Ya sebelumnya, ya lu cuma tebak-tebakan aja. Oke, sekarang nih. Oh, gagal. Besok. Aduh, gagal. Lusa. Udah bulan depan. Wah, terus gitu. Udah kayak ini aja. Udah kayak berusaha kabur dari utang kalau kayak gitu. Ya, kalau tebak-tebakan kayak gitu. Ya. Oke. Next. Kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy.
Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 68.265. Artinya kita bisa limit nih posisi short. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi shortnya. Dan target TP kita bisa pertimbangkan yang pertama di struktur yang relatif baru lah, tapi boleh dijadiin struktur, yaitu di angka 66.000, turun sedikit. Iya, 66.610 ya. Itu untuk target TP posisi short kita ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana nih ya, untuk DCA jangka panjangnya. Buy limitnya naik ya. Buy limit pertama jadi di 66.610. Buy limit kedua di 65.327 dan buy limit ketiga di angka 64.278 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Ya, itu setup untuk posisi short di Ethereum. Nah, selanjutnya untuk posisi spotnya. Untuk posisi spot di MA50, lalu di 2464 dan di 2419. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin ingatkan lagi ya. Gini, kalau gue pribadi, gua lebih suka orang nggak tahu gua invest di apa, gua punya aset apa aja gitu ya. Gua ngerti kadang-kadang zaman sekarang tuh orang sangat punya keinginan yang besar untuk sharing ya, about everything ya, about lifestyle lo, about fashion lo, about porto lo dan lain-lain ya. Tapi kalau menurut gua ya, lebih baik lu jangan cerita panjang lebar mengenai investasi lu seperti apa, sudah berkembang sebagaimana besar. Kenapa? Karena rata-rata ya, orang di luar keluarga lu lah, bahkan ya kita ngomong di luar keluarga dulu ya, luar keluarga itu akan selalu senang kalau melihat kita susah. Kalau melihat ya ini lah, nggak selalu lah, tapi banyaknya orang di luar akan senang melihat kita susah melihat kita senang. The best tuh apa? The best, oh ya gue happy temen gue lebih makmur, lebih sukses. Tapi jangan sampai sesukses gua. Nah, ya jadi rata-rata it doesn't pay untuk ngasih tahu, wah, gua invest ini udah profit gede loh gini-gini. Udah di-keep aja, diem ya. Di-keep, diem. Kalau mau curhat aja. Di komen, di grup itu nggak apa, karena kan lu anonymous rata-rata ya. Nah, janganlah cerita ke teman-teman lu. Itu karena kenapa? Yang pertama, lu lagi profit, lu bisa dipinjemin duitnya. Lah capek lu yang profit lu dipinjem duit, males. Itu satu ya. Itu lumayan banyak terjadi itu ya. Wah, gue invest kripto. Tadinya diejek-ejek. Oh, gimana tuh kripto? Oh, turun gimana tuh kripto? Taunya waktu naik, wah, butuh duit nih. Wah, lagi naik nih kripto. Bro, pinjem duit dong, karena kripto lagi bagus. Bangke. Itu bangke, tapi terjadi ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua misalkan ke keluarga ya. Ke keluarga, wah, cerita gini gitu. Kalau keluarga sih gue ngerasa rata-rata lebih pengen hal yang bagus buat lo. Nah, tapi kalau di keluarga, terutama orang yang lebih tua, ortu lu, lalu paman lu lah, kakek lu lah, atau siapa, itu nggak ngerti konsep kripto. Jadi kebanyakan akan melihat ini sebagai apa? Ah, janganlah, itu scam. Udah, itu scam. Janganlah beli. Nah, kalau lu apalagi untuk seorang newbie, lu akan jadi bingung. Gimana nih?
gimana nih, ya, jadi berantakan gitu. Jadi lebih baik keep it private ya. Gue pribadi orang yang sangat private begitu. Bahkan beberapa ya gini, yang tahu ya, yang tahu kerjaan gue, yang bahkan tahu gue punya YouTube, itu teman-teman gue tuh bisa dihitung jari, nggak banyak begitu. Dan yang gue rasa saat hidup gue private, gue jauh lebih happy, jauh lebih tenang, nggak ada banyak distraction, nggak banyak orang-orang kayak aduh bro, aduh gue butuh duit, pinjam dulu 100, nggak, dikit sekali gitu. Dan ya gue memang tidak flashy, hidup gue nggak flashy gitu, nggak wah semuanya di atas Gucci gang, nggak, santai aja. Nah itu bikin hidup jauh lebih tenang, jauh tentram, dan ya ujung-ujungnya lebih banyak duit juga gitu, karena nggak banyak bullshit, jujur aja ya. Nah gue ini saran aja, karena tiap orang pasti beda-beda ya, apalagi di kripto banyak yang pengen flex gitu. Nah tapi ya kalau gue sarankan sih ya lebih baik keep it private gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.